kemarin kaitannya. Untuk kaitannya untuk yang kemarin dimenangkan oleh Pak Seso. Beliau punya polemiknya ada di situ. Mungkin Ya. Jadi kalau pemberitaan diduga terima pelicin itu bisa menjadi fitnah itu. Namanya perkara itu kan namanya kayak perkara yang masuk ke peradilan itu bebas pun juga merupakan penghukuman. Gitu. Nah itu mbok ya diklarifikasi dulu sama pengadilan negeri karena kita sudah mengedepankan integritas dan dibaca pertimbangannya di situ. Nah, kalau dia membandingkannya dengan bahwasanya yang ketiga aja ditolak, itu belum ke substansi. Iya, masih NO itu masih tidak diterima. Kalau yang ini sudah substansi. Mengenai juga dibandingkan dengan pejabat yang bersamaan dengan itu masih hal yang wajar kalau pejabat ibaratnya pejabat yang mana ditunjukkan, bukan berarti ada suatu seperti yang disampaikan dalam berita itu. Jadi tolong hati-hati deh. Kalau memang terbukti ya bantu kami malah untuk melaporkannya, tapi jangan dibuat langsung diduga ada pelicin makanya kabul. Lah itu kalau kita balik, kalau sebetulnya kita balik sama itu pengacaranya itu ngomong, dan dia berarti 3 kali itu bisa memenangkan apa juga ngasih pelicin. Nah kan begitu. Jadi kita yang fair aja. Jadi kalau memang ada seperti itu dikonfirmasi dulu, cek dulu, ditanyakan kepada saya selaku Humas Pengadilan Negeri Surakarta. Ya Bang, setelah prapor itu kan seharusnya kan sudah selesai ya, karena prapor dimenangkan oleh atas nama Pak Seso. Nah ini kenapa kok akhirnya pengadilan tetap melanjutkan sidang yang pertama kemarin Pak, hari tanggal 13 itu pertimbangannya dari hakim seperti apa Pak? Kan bisa jadi SPDP atau sprindik yang lain, makanya dibaca dulu yang dikabulkan tuh SPDP sprindik yang dibatalkan yang mana. Gitu. Kalau toh nanti dalam persidangan itu tetap berlanjut, ya kita lihat dalam persidangan. Nah itu jangan ditanya sekarang, kita ikuti aja persidangan itu. Bukan langsung kayak terus di intervensi seperti halnya kayak dalam pemberitaan itu kan. Wah nanti terus akhirnya perkara itu bakal seperti apa itu. Nah itu udah bentuknya sudah dia menjadi hakim lebih dulu. Gitu. Kita ikutin aja persidangan. Kan persidangan juga dilakukan secara terbuka, kita kawal bareng-bareng ayo. Kalau ada hakim baik termasuk jenengan ada indikasi, kita laporkan bareng-bareng. Setuju tak? Oke. Kita udah zaman sekarang. Pak, kalau melihat dari yang sidang pertama, sidang kedua pra-peradilan, itu kan dimenangkan oleh pihak hukum kepolisian. Terus kemudian sidang berikutnya dimenangkan oleh pihak Pak Seso. Nah, ini sendiri untuk kaitannya dengan di kepolisian kan ranahnya waktu itu masih dalam penyelidikan kepolisian. Terus kemudian yang dimenangkan Pak Seso justru di kejaksaan. Sebenarnya dalam aturan ini sendiri apa setiap kali kemenangan hasil putusan-putusan itu setiap hukum institusi hukum yang mengajukan pra-peradilan apa beda-beda sih Pak? Makanya kita baca bareng-bareng ini dalam yang dikabulkan itu. Sebetulnya bukan masalah substansi tapi hanya masalah formalitas mengenai dalam penunjukan dia selaku tersangka maupun dia dilakukannya surat perintah penyidikan. Nah itu kan dibaca di situ. Kalau yang putusan yang dikabulkan itu kan menimbang bahwa dengan demikian sprindik tanggal 30 Oktober 2018 seharusnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 PUU garis datar 13 Romawi 2015 tanggal 11 Januari 2017 penyidik berkewajiban memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan menurut penuntut umum, terlapor,
dan korban atau pelaku dalam waktu paling 7 hari paling lama, kan kalau paling lama 7 hari. Nah kan intinya saja, nah kan itu bisa kalau selanjutnya ada perkara yang masuk lagi mungkin sudah dipenuhi juga bisa, kan begitu. Ya, nah, makanya kita kawal bareng-bareng yang sekarang ini masih diproses, kan gitu. Ternyata masuk ya, masuk sebagai tersangka lagi, ya. Nah, tersangka lagi. Iya. Malah sudah jadi terdakwa. Sidang pertama ini kan Kemarin. menjadi terdakwa. Ini kan sidang perdana terdakwa. Nah itu kita kawal bareng-bareng, mari kita kan gitu. Nah, kan sudah bisa terbuka. Kalau toh nanti juga ada cacat hukumnya atau tidak benarnya dalam prosedur hukum, kan bisa di kantor dalam eksepsi. Makanya diberi kewenangan eksepsi kan keberatan. Kalau memang ada indikasi seperti itu, laporkan ke badan pengawas, jangan mau memberikan statement yang belum tentu kebenarannya. Kalau dia mempunyai bukti, kan begitu, dia mempunyai data-data yang valid, tolong kami juga laporkan ke badan pengawas, ke ketua pengadilan negeri dulu kalau perlu. Ya perlu ketua pengadilan negeri, badan pengawas, KY, KPK. Begitu, itu malah saya mendukung sekali. Ya, kalau ke humas sih hanya mungkin sekedar informasi, tapi yang pokok itulah laporkan ke badan pengawas Mahkamah Agung, KY, kemudian KPK. Itu saya mendukung kalau itu. Oke. Oh, biar sekalian daripada sorry. Saya baru mencernai yang ini hakimnya kayaknya nggak paham ini deh, nggak paham perkaranya deh. Kok masa ada sprindik tersendiri terus dia jadi tersangka lagi sendiri? Ini tidak cocok, ini beliau jadi humas. Mestinya kalau jadi humas itu ya diklarifikasi dulu sama hakimnya, diklarifikasi dulu, dibaca dulu perkaranya. Sprindik itu yang dibatalkan pengadilan itu adalah sprindik, SPDP ya, sprindik dan status dia sebagai tersangka. Jadi itu tidak sendiri-sendiri. Oh, ini nanti kan dia sudah ada tersangka yang sprindik tersendiri, tersangka. Loh. Ini persoalannya humas ini tidak paham terkait dengan administrasi perkara di kepolisian dan kejaksaan. Yang dibatalkan itu satu kesatuan gitu loh. Tidak ada sprindik yang lain, tidak ada laporan yang lain, tidak ada gitu. Cuma satu itu. Gitu loh. Nah, saya bisa kok saya berdebat dengan beliau itu. Jadi jangan hanya melihat segelintir pertimbangannya gitu, kemudian di putusannya gitu loh. Coba lihat di petitum. Di petitum itu ya, itu kan mengabulkan di mana mulai dari SPDP, sprindik dan status swaseso sebagai tersangka itu batal, tidak berkekuatan hukum. Lah kok beliau kok malah ya siapa tahu ada sprindik yang lain ya yang disidangkan kali ini kan sprindik yang lain. Oh, sprindik yang mana Pak Humas? Ini satu kesatuan perkara gitu loh. Ya kan, makanya kalau jadi humas itu diterangkan minta klarifikasi dulu deh sama hakimnya itu yang menyidangkan perkara. Kemudian yang kedua membaca juga perkaranya. Jadi biar tidak asal sebut gitu loh. Ya. Sekali lagi kami sebagai korban ya tidak dalam posisi oke lah ini kantor buka untuk umum, panjenengan bisa melihat Pak,
ini sudah cetowelo-welo kejanggalannya, makanya kita itu sudah tidak percaya gitu. Prinsipnya kita sudah tidak percaya, makanya kita lapor ke Mahkamah Agung, dan beliau bilang akan dipersilakan melaporkan ke Bawaslu. Kami sudah laporkan, Pak. Bilang aja begitu. Kami sudah laporkan. Bahkan kami nanti akan membuat laporan yang kedua ya, terkait dengan pernyataan humas yang tidak masuk akal. Gitu aja. Nanti kami akan laporkan beliaunya. Sebagai humas kok tidak melihat pokok substansi perkara, malah saya melihat itu lebih kepada menyalahkan orang humasnya ini. Tidak mau disalahkan, tidak mau dikoreksi, tidak mau dievaluasi dan lain sebagainya. Gitu aja, Pak Holik, matur sembah nuwun. Kami tetap memberikan kepercayaan kepada pengadilan. Kami tidak percaya kepada oknum-oknum itu. Kalau terkait dengan institusi pengadilan, kami tetap mempercayakan sepenuhnya pasrah bongkoan, ya. Nanti itu mohon disampaikan kepada beliau. Tapi kalau terkait dengan pernyataan beliau tadi, kami keberatan. Itu satu pernyataan atau satu ini yang bukan dari humas itu, ya. Ya, sudah seolah-olah menyalahkan, fitnah dan tidak ada yang memfitnah, Pak. Ya, tidak ada yang memfitnah, dan bisa kita kalau memang sama-sama fair, monggo, enggak apa-apa, nanti kita buktikan. Gitu aja. Dan sampaikan kami juga nanti sudah laporkan ke Mahkamah Agung, ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Itu aja. Biar nanti diuji di sana, gitu aja. Mosok kami menyampaikan statement kok dibilang fitnah dan lain sebagainya. Itu sebuah koreksi, sebuah evaluasi. Rakyat itu sudah frustasi, Pak, dengan proses hukum di Pengadilan Negeri Surakarta itu, ya, gitu. Kami bisa buktikan ada beberapa kali gugatan, ada beberapa kali gugatan dari klien kami yang itu diumbar-ambur, gitu. Ya, di mana nanti kami menilai hakim itu sebagai wakil Tuhan kalau dikoreksi, dievaluasi, seperti itu, kemudian malah ngancam fitnah dan lain sebagainya. Enggak lah. Kami masih waras. Matur sembah nuwun.